Selamat tahun baru 2021. Banyak orang ya di akhir tahun dan di awal tahun biasanya membuat resolusi tahun baru. Mungkin ada yang pengen kurus, pengen punya rumah baru, pengen punya usaha baru, dan banyak hal yang lain, di mana di awal tahun dan di akhir tahun adalah momen yang penting untuk kita bisa menjalankan tahun yang baru ini dengan lebih semangat dan untuk mencapai impian-impian kita. Ya, tetapi pada kenyataannya kenapa banyak sekali orang yang membuat resolusi tetapi sedikit yang mencapainya? Mungkin bahkan semua resolusinya tidak tercapai. Nah, pada video kali ini saya ingin men-sharingkan tips membuat resolusi tahun baru yang pasti tercapai atau anti gagal, ya. Pastikan ketika kita membuat resolusi tahun baru, ya, kita mencakup ke dalam 7C. Ya, mudah diingat ya teman-teman ya, 7C. Pastikan ketika Anda membuat resolusi tahun baru harus memiliki 7C ini. Oke, sekarang silakan sebelum saya sharing tuliskan ya, apa resolusi tahun barumu di kolom komen, silakan ya. Oke, langsung kita masuk ya. C yang pertama adalah clarity, atau tujuan atau resolusimu atau goalmu harus jelas teman-teman. Contoh, tahun 2021 saya pengen punya usaha yang baru. Nah, ini tidak jelas teman-teman. Usaha itu banyak ya. Tahun 2021 ya, saya pengen punya mobil baru. Nah, ini nggak jelas teman-teman, karena mobil itu juga banyak. Saya pengen punya rumah baru. Ini tidak jelas. Rumah yang seperti apa? So, kita harus memperjelas ya, apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai di tahun 2021 ini. Caranya adalah silakan Anda tuliskan setiap goal Anda dengan lebih jelas. Ya, setelah ditulis di dalam buku ya, juga tempel gambarnya di setiap tempat yang bisa mudah Anda lihat. Contohnya ya, di layar wallpaper handphone Anda, atau di tempat tidur Anda ya, di kamar Anda. Di mana tempat yang sering Anda lihat untuk selalu mengingat ya resolusi tahun barumu ya. Karena banyak sekali ya awal tahun ya, akhir tahun membuat resolusi tetapi di bulan Januari akhir sudah lupa. Nah, bagaimana kita bisa mencapai resolusi tahun baru kita? Oke. C yang kedua adalah challenging, atau pastikan goalmu ini menantang teman-teman. Kalau kita tidak membuat goal yang menantang, bagaimana kita bisa punya passion untuk mengejar goal tersebut? Ya, coba Anda cross check lagi ya, resolusi yang sudah Anda buat, apakah resolusi tersebut menantang teman-teman? Kalau belum menantang, silakan cari goal yang lebih menantang. Ya, karena kita perlu passion ya, semangat untuk mengejar goals yang menantang. Ya. C yang ketiga adalah capable, atau Anda mampu untuk mencapainya. Maksudnya apa teman-teman? Saya banyak sekali ya, punya banyak mitra bisnis, tim bisnis saya memberikan evaluasi terhadap pencapaian akhir tahun 2020. Saya melihat dan mengevaluasi kenapa banyak orang belum mencapai goal mereka, karena ya mereka itu membuat goals yang di luar kemampuan mereka. Ya, bukan berarti kita tidak boleh membuat goal yang besar teman-teman, bukan. Tetapi kita harus membuat setiap goal ya, itu yang sesuai kemampuan kita. Jangan terlalu tinggi teman-teman, karena kalau kita buat goal terlalu tinggi, resolusi terlalu tinggi, kadang kita patah semangat karena sangat jauh, membuat kita down. Dan yang kedua, jangan membuat goals yang terlalu rendah juga teman-teman. Karena bisa jadi ketika kita buat resolusi atau goal yang terlalu rendah, kita itu tidak punya semangat untuk mencapainya. So, pastikan Anda membuat resolusi yang capable ya, yang mampu Anda raih, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, Anda bisa coba renungkan ya, goals yang seperti apa itu. Oke? Dan C yang keempat adalah konsisten ya. Konsisten. Nah, memang teman-teman ya, konsisten ini adalah hukumnya orang yang mau berhasil ya. Karena saya percaya orang yang hebat, orang yang pintar ya, akan kalah dengan orang yang konsisten. Orang yang konsisten itu adalah orang yang sabar dan tekun. Nah, mereka terus melakukan hal-hal kecil ya, fokus sama goals mereka, sama resolusi mereka, meskipun mungkin masih belum kelihatan hasilnya, tetapi mereka terus konsisten teman-teman. Ya, Anda harus konsisten. Ya. Dan C yang kelima adalah confident, atau percaya diri. Kalau Anda tidak percaya pada diri Anda sendiri, siapa lagi yang mau percaya sama Anda? Nah, saya pernah membaca sebuah buku pengembangan diri, isinya luar biasa teman-teman ya. Kalau kita sebelum mencapai apa impian kita, kita harus bisa percaya bahwa impian kita itu tercapai dalam angan-angan kita. Jadi percayalah bahwa Anda bisa mencapai impian Anda meskipun itu belum terjadi kenyataan.
Karena pikiran kita adalah jembatan antara dunia nyata sekarang dengan impian kita, dengan goals atau resolusi kita di tahun ini, teman-teman. So, Anda harus percaya diri, ya. Dari sekarang harus percaya diri. Oke? Dan C yang keenam adalah committed, ya, atau berkomitmen. Ya, berkomitmen ini tidak ada kata tidak ada kata tapi, ya. Anda harus berani bayar harga. Tapi no, jangan katakan tapi kalau Anda mau mencapai resolusi tahun baru ini, teman-teman. Ya, di tahun 2021 ini, resolusi Anda akan tercapai ketika Anda selalu say yes, ya. Anda tidak berkata tapi, no excuse, tidak ada alasan, dan Anda berani bayar harga berapapun harganya. Itu akan membuat Anda berhasil mencapai setiap resolusi yang Anda catat dan Anda tulis di awal tahun ini. Oke? Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah change, ya, berubah. Atau bisa kita bilang dengan adaptable, ya, atau bisa beradaptasi. Nah, kita harus menjadi seperti air, teman-teman. Kita harus mudah beradaptasi, ya, bukan berarti kita berubah-ubah, tidak, teman-teman. Beradaptasi bukan berarti kita tidak konsisten, tidak, tetapi bisa jadi tujuan atau resolusi kita tetap, tetapi dengan perkembangan waktu, ya, perkembangan seiring waktu, ya, mungkin cara kita bisa berubah, ya, atau strategi kita bisa berubah. Itu yang namanya change, teman-teman, atau beradaptasi. Contoh, saya pribadi dan Anda pun juga pasti mengalami, ya. Di awal tahun 2020 kita sama-sama membuat resolusi. Tetapi apa daya, ya. Di bulan Februari dan Maret ada yang namanya wabah virus COVID yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, mungkin kita bingung. Saya pun pribadi bingung. Kenapa setiap strategi kita, setiap strategi saya pribadi itu berubah, teman-teman. Tetapi saya tidak merubah resolusi saya. Saya harus beradaptasi dengan kondisi saat itu, dan terbukti, ya, tahun 2020 semua resolusi saya, ya, puji syukur kepada Tuhan, tercapai, teman-teman. So, Anda harus beradaptasi, ya, change, harus berani berubah. Contoh, saya harus menguasai skill baru apa, ya, harus Anda berubah, teman-teman. Oke? Semua harus Anda adaptasikan untuk Anda bisa mencapai setiap resolusi yang sudah Anda tulis. Oke, teman-teman, itulah 7C yang harus Anda miliki dalam setiap resolusi tahun baru 2021 ini. Oke, silakan dipraktekkan. Saya doakan semua resolusi tahun baru Anda, ya, bisa tercapai. Dan saya ingin mengajak Anda semua, ya, silakan tonton video ini di akhir tahun 2021. Saya yakin Anda akan melihat suatu hal yang luar biasa, keajaiban yang luar biasa, dan setiap resolusi Anda lebih banyak dan persentasenya lebih besar untuk Anda capai. Oke, sekali lagi selamat tahun baru 2021, sukses untuk kita semua, dan selalu salam hebat luar biasa.